Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Rasyadi dari SDN Majalaya 05. Dan saya Marisa Ade Nurmayanti dari SDN Toblong 03. Saat ini saya menjadi coach dan rekan saya menjadi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah Bapak hari ini saya sehat. Dengar-dengar Pak ya, ada yang ingin diceritakan atau disampaikan? Betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Biar mempersingkat waktu ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik Bu, begini Bu, terkait dengan rekan guru senior saya Bu di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan ya Bu ya, cara penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional Bu. Jadi saya lihat itu ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, bahwa pada saat ini perkembangan zaman semakin canggih Bu, teknologi pembelajaran juga semakin maju Bu. Tapi guru-guru senior di sekolah saya tuh tidak mau berubah Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif Bu. Seperti itu kurang lebih Bu. Oh, jadi baik Pak. Saya garis bawahi ya, bahwa Bapak itu dengan rekan-rekan Bapak atau ke rekan-rekan Bapak itu ingin adanya perubahan ya Pak dari tadinya pembelajaran yang konvensional menjadi pembelajaran yang bervariatif. Nah, kira-kira percakapan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan ya Bu ya di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu yang lebih bervariatif, lebih inovatif Bu. Oke, jadi Pak Arif yang ingin adanya perubahan ya Pak. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya Bu, model belajarnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi online atau offline Bu, seperti Google Form, kemudian Canva, Quizzes, atau kalau offline hanya sekedar membuat slide dari PowerPoint aja Bu, ya daripada menggunakan metode ceramah lagi gitu Bu. Jadi media apapun ya lebih bervariatif aja Bu. Baik, dari Bapak yang telah Bapak sampaikan ya, yang tadi Bapak ingin adanya perubahan yaitu metode yang bervariatif, model yang bervariatif. Nah, kira-kira misalkan kalau dari angka 1 sampai 10, eh, Bapak sekarang ada di angka atau level berapa, Pak? Baik Bu, saya memiliki rekan senior itu 50% dan rekan sejawat yang berada di usia saya atau di bawahnya 50%. Jadi kalau di level ya saya menilai level 5 lah Bu ya dari level 10 itu, 1 sampai 10 itu Bu. Nah, baik ya Pak. Menurut Bapak ada di level 5 ya Pak. Kira-kira Bapak ini dari level 5 itu ada yang ingin ditingkatkan lagi ke level yang selanjutnya. Baik Bu, untuk lihat komposisi dari guru-guru yang ada di sekolah saya tuh ya dari level 5 naiklah menjadi level 7 gitu Bu, melihat dan memang kondisinya seperti ini ya Bu ya. Baik ya Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak ini berada di level 5 ya Pak, dan ingin naik menjadi level 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk perubahan yang Bapak inginkan? Baik Bu, jadi gini sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa perbuat. Tapi ya mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru senior,
secara face to face, secara langsung Bu, satu orang gitu. Ya bergantian seperti itu sih Bu. Ya, baik Pak. Eh, Seperti yang Bapak sampaikan, adanya mentoring. Nah, Pak Arif juga selain ada mentoring, ada strategi apa Pak untuk diterapkan kepada teman-teman agar adanya perubahan? Baik Bu, ya kalau mungkin bukan dengan mentoring, saya coba nanti saya konsultasikan ya Bu ya dengan kepala sekolah atau dengan wakasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu atau kegiatan workshop lah yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Oke Pak, dari mentoring yang ingin Bapak lakukan, di sini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Pak? Baik Bu, untuk mentoring ini ya saya paling akan meminta tolong kepada Ibu Renata atau Ibu Yayu atau Ibu Ira yang memang beliau ahli Bu di bidang IT. Beliau juga akan membantu saya kepada guru-guru senior Bu agar nanti mentoringnya lebih nyaman ya Bu ya. Gitu seperti itu Bu. Baik Pak, jadi Bapak ini ingin berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan guru ya agar mentoring ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, Betul. jadi kira-kira Pak Arif percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Baik Bu, saya mendapatkan dari percakapan ini gambaran ya Bu ya, gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan pembelajaran di sekolah saya begitu dengan cara adanya kegiatan mentoring Bu. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah secara kolaboratif ya Bu ya, yang memang memiliki keahlian Bu dalam bidang pemanfaatan media Bu. Alhamdulillah ya Pak, sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di sekolah Bapak dengan adanya tadi kolaborasi untuk monitoring ya, adanya support dari rekan-rekan Bapak. Nah, rencana-rencana Pak Arif untuk monitoring ini dengan berkolaborasi mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Saya akan tunggu kabar selanjutnya dari Bapak. Dan terima kasih ya Pak, kita sudah hari ini sudah berdiskusi, sudah bertukar pikiran ya Pak. Baik, Ibu-ibu terima kasih Ibu ya. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat Bu di sekolah saya dan bisa terjadi perubahan ya Bu ya, perubahan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu. Sama-sama Pak Arif, semoga apa yang Pak Arif harapkan ya adanya perubahan dengan mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak itu berjalan dengan lancar dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang menjadi coaching bagi Ibu Marisa dan saat ini Ibu Marisa sebagai coaching. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah, Bapak baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya. Amin. Ya Bu, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan nih sama saya. Ada apa ini Bu? Iya, Pak. Benar. Saya akan menceritakan yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Karena di kelas saya itu anak-anak kurang fokus dan juga sering berbicara ya ketika pembelajaran berlangsung. Nah, saya ingin kelas itu kondusif dan menyenangkan. Baik Ibu. Nah menurut Ibu nih, apa tujuan Ibu ketika Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Kenapa Bu?
Ya tujuan saya itu atau harapan saya itu anak-anak itu menjadi fokus ya Pak, tidak ribut, tidak berbicara ketika pelajaran berlangsung atau pelajaran dimulai dan juga mereka itu tidak malu untuk berada di depan kelas atau tampil ke depan kelas sehingga pembelajaran itu kondusif dan menyenangkan bagi murid atau dan juga saya sebagai guru sehingga pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, hebat sekali ya Bu ya, luar biasa sekali. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa anak Ibu itu kurang fokus ya Bu ya, kemudian ribut, banyak bicara atau bicara ketika Ibu sedang menjelaskan. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira strategi atau metode apa yang ingin Ibu laksanakan? Itu strategi yang sesuai ya Pak. Misalnya itu membuat media ajar yang menarik dan juga peserta didik itu mampu untuk mendengarkan materi yang saya ajarkan dan juga mereka itu aktif tampil ke depan ya Pak, tidak ada rasa malu seperti itu. Mantap sekali ya Ibu Marisa nih. Misalkan kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ada di angka atau di level berapa Bu? Itu ada di level 8 ya Pak, karena anak-anak itu di kelas masih tidak fokus dan masih berbicara ketika pelajaran sedang sehingga pembelajaran kan tidak kondusif dan juga bagaimana akan menyenangkan seperti itu. Kalau di kelas itu eh, anak-anak itu ribut gitu ya dan hanya berbicara seperti itu. Bagus ya Bu. Jadi Ibu tadi katakan levelnya ada di angka 8 ya Bu ya? Gitu. Menurut Ibu nih, adakah keinginan peningkatan kompetensi meningkatkan mengelola kelas ke level berapa, Bu? Mungkin ke level 9 bahkan lebih ya Pak, karena Oke. saya ingin pembelajaran saya itu kondusif dan menyenangkan. Jadi siswa itu bukan hanya mereka itu mampu mendengarkan atau mampu mengikuti kegiatan pembelajaran secara kondusif, tapi mampu menimbulkan potensi dari sosial emosional anak ya. Jadi mampu apa potensi itu menggali potensi yang ada di diri anak itu seperti itu Pak. Sehingga pembelajaran itu menjadi efektif, kondusif dan menyenangkan. Hmm, baik, Bu. Begitu. Baik, apakah siswa Ibu senang belajar seperti apa ketika di kelas ini, Ibu? Gimana, Bu? Jadi anak-anak saya itu atau murid-murid saya itu senang ketika ada alat peraga yang menarik atau media pembelajaran yang menarik dan juga ada video pembelajaran Pak ya. Sehingga mereka itu di kelas itu kondusif, jadi tidak asik mengobrol ketika pembelajaran berlangsung dan juga mereka juga berani tampil ke depan. Oke, seperti yang Ibu tadi katakan, ya Bu ya, apakah Ibu bisa mewujudkan nih strategi yang telah Ibu utarakan tadi gitu? Seperti apa kira-kira membuat media belajarnya, Bu? Seperti yang saya sudah tadi utarakan ya Pak, jadi media yang menarik, yang mampu menggali potensi anak ya, sehingga pembelajaran itu kondusif dan menyenangkan. Dan juga saya ingin mewujudkannya dengan adanya pendekatan secara individu dan juga adanya restitusi, di mana nanti permasalahan itu ada solusinya, yaitu dari anak sendiri, yang seperti
seperti tadi. Jadi menggali dengan sosial emosional anak sehingga potensinya itu dapat tergali untuk peningkatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih baik lagi. Baik, Bu. Ini banyak sekali ya, Bu ya, strateginya ya, Bu ya, yang Ibu tadi sampaikan. Nah, dari beberapa strategi tersebut, dalam waktu dekat ini, mana yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu lebih ke media pembelajaran yang menarik ya Pak, karena dengan pembelajaran media yang menarik itu peserta didik yang tadinya tidak fokus atau yang tadinya sering mengobrol ketika pembelajaran berlangsung dan juga malu untuk tampil ke depan sehingga mereka itu justru merasa nyaman, merasa senang karena adanya strategi atau media yang saya buat untuk meningkatkan pembelajaran saya menjadi kondusif dan enak. Luar biasa sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut? Mungkin dalam minggu-minggu ini ya Pak ya, saya akan secepatnya membuat bahan ajar yang menarik untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Baik, Bu, luar biasa sekali ya, Bu ya. Mungkin saya tunggu nanti Ibu kabarnya karena ini ya waktunya tidak banyak, Bu ya. Jadi saya pikir ini ada di penghujung diskusi untuk sementara. Saya tunggu, Bu, kabar selanjutnya dari Ibu terkait strategi yang akan Ibu lakukan. Semoga peningkatan kompetensi mengelola kelas yang akan Ibu lakukan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran ya Bu ya, yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak. Baik Bu. Terima kasih Bapak atas diskusinya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.